Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video presentasi yang dimana kami akan mempresentasikan tentang aplikasi Notes App, yaitu untuk mata kuliah pemrograman mobile. Nah, di project aplikasi Note Apps ini disusun oleh yang pertama itu ada Mas Tari, yang kedua Rabi Tunisa, dan ketiga Safitri Sunaryani Utami. Baik, untuk deskripsi aplikasinya di sini Note Apps itu adalah aplikasi pencatatan sederhana dan modern yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mencatat ide, tugas, kemudian daftar aktivitas secara cepat dan terorganisir. Nah, aplikasi ini tuh dikembangkan menggunakan bahasa Kotlin dan framework Jetpack Compose. Nah, serta mengadopsi arsitektur MVVM yaitu model view model. Ini tuh untuk struktur kode yang bersih dan efisien. Nah, dengan Notes App ini, pengguna itu dapat menambahkan dan mengedit catatan biasa maupun checklist, kemudian menyimpan catatan secara lokal di perangkat menggunakan room database, kemudian menghapus catatan dengan opsi untuk mengembalikan atau menghapus permanen, dan yang terakhir itu menyesuaikan tampilan dengan tema terang ataupun gelap. Nah, fitur-fiturnya itu apa saja sih? Nah, fitur-fitur utama dalam aplikasi Notes App ini yaitu yang pertama itu tambah dan edit catatan. Ini itu untuk membuat dan ubah catatan teks dengan tampilan sederhana dan intuitif. Nah, yang checklist ini dia itu untuk tambah daftar tugas atau poin penting dalam bentuk checklist. Dan yang ketiga itu ada daftar catatan. Nah, di daftar catatan ini untuk menampilkan semua catatan dalam satu layar sehingga mudah diakses dan disortir. Nah, yang keempat itu ada tempat sampah. Nah, fitur ini tuh untuk penghapusan sementara. Nah, nanti catatan itu dapat dipulihkan atau dihapus secara permanen. Yang kelima itu ada mode tema, dark, dan light. Nah, ini tuh dapat disesuaikan tampilan aplikasi dengan tema terang atau gelap untuk kenyamanan penggunanya. Nah, yang terakhir itu yang keenam yaitu penyimpanan lokal. Nanti data ini akan tersimpan secara lokal di perangkat menggunakan room database. Nah, mungkin itu saja mengenai latar belakang dari aplikasi Notes App ini, dan begitupun untuk fitur-fitur utama aplikasinya tadi. Nah, mungkin lebih jelas baik untuk secara source code-nya dan tampilan aplikasinya akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang bagian source code dari aplikasi yang telah kami buat. Sini ada file dari main activity yang tujuannya adalah untuk menyiapkan semua termasuk dari database, repository, view model, dan menampilkan tampilan intermuka dari aplikasi. Selanjutnya untuk bagian file note ini digunakan sebagai template data untuk satu catatan seperti judulnya, isi, waktu, serta data catatan yang ada di dalam sampah. Selanjutnya di bagian note down, bagian ini adalah isinya itu jembatan langsung ke database untuk menyimpan, mengambil, mengedit, serta menghapus catatan dari database. Selanjutnya di bagian note database, ini adalah file yang digunakan untuk mengatur database utama. File ini akan membuat dan menyediakan database yang dipakai di seluruh aplikasi. Nah, selanjutnya di bagian Note Repository adalah penghubung antara database dengan bagian UI atau interface dari pengguna. Tugasnya di sini adalah mengatur alur data sehingga UI tidak perlu langsung mengakses ke database tapi bisa ditampilkan. Selanjutnya di bagian Note View Model, file ini adalah kotak yang mengatur catatan di layar. Tugasnya menyimpan data sementara, kirim perintah ke repository, dan memberikan data ke bagian interface pengguna. Selanjutnya ada bagian file dari Theme View Model, yaitu file yang mengatur tema dari aplikasi seperti tema gelap dan tema terang. Selanjutnya ada file View Model Factory. Sini file ini
berguna sebagai pembuat view model. Sehingga ketika ingin membuat view model maka harus melalui file ini. Selanjutnya ada beberapa tampilan dari UI yang ada pada sistem ini. Yang pertama ada Add Note List Screen. Di sini adalah tampilan atau tampilan kode untuk menampilkan isi dari keseluruhan aplikasi. Sini ada kode-kode untuk menampilkan catatan-catatan yang sudah dimasukkan, termasuk catatan biasa ataupun catatan centang atau checklist. Pada bagian ini juga ada kita mengatur tentang menu untuk temanya, yaitu gelap atau terang. Selanjutnya di bagian file Add Note Screen. Add Note Screen ini adalah file yang mengatur untuk menambahkan catatan biasa. Sehingga di sini ada beberapa kode seperti kode untuk mengatur judul, terus mengatur tampilan dari untuk menambahkan catatan. Selanjutnya ada di bagian edit checklist. Kita kesini dulu. Edit note screen dulu. Edit note screen ini adalah halaman tampilan kode untuk mengedit catatan biasa. Kurang lebih tampilannya akan sama. Di sini juga pada tampilannya ada kode untuk tombol close, terus ada kode untuk tombol undo, redo, dan simpan di sebelah kanan ini pada tampilan edit catatan biasanya. Selanjutnya ada note list screen. Sudah tadi ya. Selanjutnya ada bagian add checklist. Nah, add checklist ini adalah bagian untuk mengatur catatan centang atau catatan checklist. Seperti mengatur judulnya, daftar checklist, ada bisa menambahkan beberapa catatan checklistnya. Diatur dalam kode ini. Dan ini untuk edit checklistnya, untuk menampilkan atau mengubah isi dari catatan yang checklist. Untuk bagian screen ini adalah kode untuk menambahkan kode untuk seperti view-view apa saja yang ada di dalam aplikasi. Ada view note list, ada view untuk menambahkan note, edit note, terus ada view sampah, checklist, dan edit checklistnya. Ini ada trash screen. Di sini trash screen ini berfungsi untuk menampilkan view dari daftar sampah yang sudah dimasukkan. Misalnya ada catatan yang dipindahkan ke sampah, maka ditampilkan dalam view ini. Selanjutnya, untuk tampilan aplikasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk aplikasinya atau fitur-fiturnya. Nah, untuk yang pertamanya ada fitur pencariannya. Di sini kita bisa mencari apa yang kita catat. Nah, baik, coba saya cari apa yang ada di sini. Misalnya Utami, saya taruh.
Nah, maka dia akan muncul ini ada 2 namanya Utami. Nah, untuk fitur selanjutnya ada tambah. Nah, di sini gunanya untuk tambah ini kita menambahkan catatan kita. Nah, misalnya saya akan tambah ini ada catatan biasa dan catatan dalam. Untuk catatan biasanya, kita di sini taruh judulnya misalnya Safitri Safitri. Kemudian untuk catatannya kita bisa isi kita langsung save. Nah, maka dia otomatis akan kesimpan dengan tanggal terbarunya. Kemudian ini ada hapus di sini, misalnya saya mau hapus Utami. Saya hapus. Dia ini tidak langsung untuk kehapus secara permanen, maka dia ada di hapus ini. Kecuali kita hapus di bagian sampah ini, maka dia otomatis akan kehapus permanen. Misalnya saya akan hapus secara permanen yang ini. Nah, makanya di sini tidak ada, dia sudah kehapus secara permanen. Misalnya di sampah ini saya mau pulihkan yang namanya Utami, makanya di sini klik tombol ini, maka dia akan terpulihkan ke tempat awal. Nah, di sini ada untuk modenya itu ada mode terang sama mode gelapnya. Ini kita di mode gelap. Ini untuk simbol yang 3 ini misalnya ada untuk tanggal terbaru sama tanggal terlama, sama kemudian ada judul dari berurutan abjadnya dari A sampai Z, kemudian dari abjad Z sampai A. Misalnya untuk tanggal terbarunya. Nah, maka ini sudah terstruktur dia dari tanggal terbarunya seperti yang kita tambah tadi untuk tanggal 7 Agustus. Kemudian untuk semisalnya untuk tanggal terlama, maka dia akan terstruktur dari tanggal terlamanya baru ke sampai yang tadi untuk tanggal terbarunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.